Coba kita bayangkan, misalkan suatu hari nanti kita tuh menjadi orang kaya, ya semoga lah menjadi seorang miliarder atau bahkan triliuner. Dan kebetulan pada saat itu kita malah dihadapkan dengan krisis besar yang bahkan skalanya sampai global. Nilai mata uang melemah pada saat itu, pasar saham anjlok, perusahaan-perusahaan besar mulai berguguran, berbagai aset investasi itu hancur habis-habisan, dan ketidakpastian itu menyebar ke seluruh dunia. Kalian itu bisa mempertanyakan, ketika terjadi krisis seperti itu, kemana kita dan para miliarder lainnya untuk menyelamatkan uang kita dari krisis ini, menyelamatkan kekayaan kita dari ketidakpastian ini? Ya, menariknya ya, pertanyaan yang kalian tanyakan ini bukan pertanyaan kemarin sore. Pertanyaan ini itu sudah dulu dan sudah dipertanyakan oleh para miliarder lainnya, dan ini sudah ada jawabannya. Dan menariknya ya, banyak orang gak tahu akan hal ini. Itulah kenapa di tengah kesengsaraan masyarakat di tengah krisis, dikarenakan barang mahal, rupiah melemah, IHSG anjlok, dan berbagai aset investasi lainnya itu terjun bebas, para miliarder, orang kaya ini malah santai-santai saja, masih berfoya-foya, masih memamerkan Ferrari-nya di media sosial. Jadi kekayaannya itu masih tetap bahkan naik. Jadi dalam video ini kita tuh akan membahas mengenai sebuah tempat yang menjadi tempat para miliarder dan orang kaya untuk mengamankan kekayaannya serta uang dan harta karunnya mereka. Dan ingat, ini bukan hanya perlu dipelajari oleh orang kaya, para miliarder, enggak. Kalian yang masih memulai bisnisnya, masih mulai running bisnisnya, menjadi pekerja buruh, PNS, dan profesi apapun itu, atau bahkan kalian itu menjadi seorang pelajar, kalian juga harus tonton video ini agar kita tuh bisa tahu dan mempersiapkan, siapa tahu nanti kita jadi orang kaya, miliarder, atau bahkan triliuner. Ya semoga lah kita menjadi orang kaya. Ya, jawaban yang saya maksud, tempat yang saya maksud menjadi tempat para miliarder dan para triliuner lainnya untuk mengamankan kekayaannya, yaitu adalah di Bank Swiss. Saya yakin kalian itu pasti banyak yang tahu mengenai negara ini. Cuman saya itu akan bahas lagi secara singkat lah. Jadi di dunia ini ya, itu ada satu negara kecil di Eropa yang namanya selalu muncul setiap kali dunia itu sedang kacau. Saat perang pecah, saat krisis ekonomi melanda, saat mata uang banyak negara itu melemah, bahkan saat ketegangan geopolitik meningkat pun, uang para orang kaya dunia itu seringkali bergerak ke tempat yang sama, Pak, yaitu adalah Switzerland. Dan ingat, ini bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, Swiss ini membangun citra ini bukan hanya sebagai negara kaya, Pak, tetapi sebagai berangkas dunia. Jadi brandingan yang mereka keluarkan itu adalah brandingan berangkas dunia, sang berangkas dunia, tempat di mana kekayaan global itu disimpan ketika di situasi dunia sedang tidak menentu, sedang kacau-kacaunya. Makanya banyak orang mungkin itu bertanya-tanya, kenapa para miliarder dunia itu begitu percaya pada Bank Swiss ini? Apa yang sebenarnya membuat sistem keuangan negara kecil ini begitu dihormati oleh para miliarder di berbagai dunia? Ya, jawabannya itu tidak sederhana karena banknya bagus, karena sistemnya bagus, enggak. Di balik itu semua ada sejarah panjang, ada strategi geopolitik, ada kekuatan finansial, dan ada citra netralitas yang dibangun selama ratusan tahun. Ya, Swiss itu bukan negara besar seperti kayak Amerika Serikat kita tahu, bukan negara besar seperti kayak Tiongkok atau bahkan Rusia. Wilayahnya Swiss, wilayah negara ini itu sangat kecil sekali, Pak. Sumber daya alamnya itu sangat terbatas sekali, dan jumlah penduduknya itu juga tidak terlalu besar. Per 2026 ini jumlah penduduk di sana itu sekitar 9 juta penduduk kalau nggak salah. Tetapi ingat, justru disitulah letak keunikan dari Swiss ini ketika saya lihat. Kenapa ya? Ketika banyak negara itu membangun kekuatan lewat militer atau bahkan industri besar, Bank Swiss, negara Swiss ini membangun kekuatan lewat kepercayaan, Pak. Dan dalam dunia keuangan, kita tahu semuanya, kepercayaan itu adalah segalanya bagi para pengusaha, para miliarder atau bahkan triliuner yang lainnya. Karena coba bayangkan, misalkan gini, karena itu adalah seorang miliarder yang memiliki aset di berbagai negara. Lalu tiba-tiba dunia mengalami krisis besar. Nilai mata uang anjlok, konflik pecah di berbagai wilayah, pemerintah mulai menaikkan pajak secara agresif, terutama kepada barang mewah, bahkan ada risiko aset dibekukan karena situasi politik yang sedang memanas. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalian
Para orang kaya itu tidak mungkin memikirkan bagaimana saya menghasilkan uang yang lebih banyak. Bagaimana cara menumbuhkan harta kekayaan saya itu 20% per tahun. Enggak, mereka tuh gak mikir itu. Mereka tuh sudah mulai fokus pada satu hal yang lebih penting. Bagaimana melindungi kekayaan mereka di tengah krisis. Nah, disinilah negara yang bernama Swiss ini masuk, Pak. Karena selama puluhan tahun, Swiss itu sudah terkenal sebagai negara yang stabil secara politik. Negara ini terkenal netral dan jarang terlibat langsung dalam perang besar dunia. Bahkan ketika berbagai negara Eropa itu berkali-kali dihantam konflik, negara Swiss ini merupakan salah satu negara yang tetap mampu menjaga stabilitasnya. Jadi negara Swiss ini gak ikut-ikutan lah dengan Eropa. Ya ikut, cuman gak semasif dan tidak sampai menghilangkan brandingannya sebagai negara yang menjadi berangkas dunia. Dan bagi para investor global, stabilitas seperti ini itu adalah sangat berharga untuk mengamankan kekayaannya. Karena tentu dalam dunia investasi, ancaman terbesar itu bukan hanya kerugian bisnis semata, tetapi ketidakpastian itu juga menjadi ancaman yang paling besar bagi para miliarder dan para pengusaha lainnya, Pak. Bahkan saking takutnya ketika krisis ya, orang kaya itu bisa menerima keuntungan yang lebih kecil asalkan aset mereka itu aman. Itulah sebabnya Swiss sering disebut sebagai safe haven atau tempat perlindungan finansial. Dan yang lebih penting ya, tidak hanya negaranya yang stabil, mata uang Swiss itu sendiri, yaitu adalah franc Swiss. Ini juga dianggap salah satu mata uang paling aman di dunia. Saat ekonomi global bergejolak, banyak investor itu justru membeli franc Swiss. Kenapa? Karena dianggap lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan banyak mata uang lainnya. Ya, hampir sama dengan dolar lah. Dan kita semuanya tahu, fenomena ini itu sering terjadi saat krisis global. Ketika pasar panik, investor mencari tempat aman, dan Swiss itu hampir selalu masuk daftar teratas dari berbagai negara lainnya. Tetapi ya, kekuatan Swiss ini bukan cuma soal mata uang atau negaranya. Yang paling terkenal itu tentunya itu adalah karena sistem perbankan Swiss yang sangat bagus sekali. Ya, Bank Swiss itu memiliki reputasi sangat kuat dalam mengelola kekayaan orang super kaya dunia. Mereka itu bukan sekedar tempat menabung uang. Mereka itu mengelola aset miliaran dolar, investasi lintas negara, properti, saham, emas, hingga warisan keluarga elit global. Nah inilah yang disebut sebagai private banking. Dan Swiss itu adalah salah satu rajanya, Pak. Jadi selama bertahun-tahun, Bank Swiss itu bahkan terkenal sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya. Identitas pemilik rekening benar-benar dilindungi. Karena itulah banyak tokoh dunia, para pengusaha besar, politisi hingga keluarga kaya di atas negara itu menyimpan uang mereka di sana. Hingga akhirnya citra rekening rahasia Swiss itu akhirnya menjadi legenda global. Namun, di balik citra eksklusif itu dalam menjadi kelebihan dari sistem keuangan di Swiss, di sisi yang lain ini menjadi kelemahan juga bagi Swiss yang mengakibatkan kontroversial. Kenapa? Karena gini, kerasan yang terlalu kuat yang diterapkan oleh bank di Swiss ini membuat Swiss itu sering dituduh menjadi tempat penyimpan uang gelap, penghindaran pajak, bahkan aset hasil korupsi dari berbagai negara. Jadi dengan adanya kontroversi seperti ini, tekanan internasional pun sudah mulai muncul, Pak. Amerika Serikat dan negara-negara barat itu sudah mulai mendesak Swiss agar lebih transparan. Hingga akhirnya benar, perlahan-lahan aturan kerasan Bank Swiss ini mulai dikurangi oleh mereka. Bahkan banyak informasi rekening kini bisa dipertukarkan antar negara lewat sistem perpajakan internasional. Artinya Swiss hari ini tidak lagi sebebas dulu. Hari ini sudah lebih transparan. Istilah private banking itu sudah mulai kabur. Tetapi menariknya ya, meskipun istilah private banking ini sudah mulai kabur dan aturan yang ada di Bank Swiss ini semakin ketat, kepercayaan orang kaya dunia terhadap Swiss ini tetap tinggi, Pak, ketika saya lihat. Dan ketika saya analisa lebih dalam ya, pada akhirnya yang dicari para miliarder itu bukan cuma kerahasiaan semata. Yang mereka cari, yang mereka butuhkan itu adalah emang keamanan sistem yang dimiliki oleh Bank Swiss. Dan Swiss itu masih dianggap punya salah satu sistem keuangan paling stabil di dunia. Ingat, paling stabil di dunia. Bahkan ketika dunia perbankan global terguncang, Swiss tetap dipandang sebagai benteng keuangan internasional. Ya walaupun tentu saja bukan berarti mereka tuh kebal krisis. Mereka tuh gak pernah runtuh, gak pernah bangkrut. Bukan begitu. Karena ketika kita lihat sejarah ya, ada salah satu bank terbesar di Swiss itu pernah runtuh. Seperti kayak Bank Credit Suisse. Yang mana kalau kita lihat historinya ya, keruntuhan bank ini itu disebabkan karena bangkrutnya salah satu keuangan Inggris yang bernama Grand Seal Capital. Dan pernah juga runtuh karena diakibatkan oleh bangkrutnya sebuah perusahaan investasi milik Bill Hewlett
yang bernama Archegos Capital. Dari ini kita bisa melihat bahwa bahkan bank raksasa Swiss pun itu bisa jatuh. Namun dari kejadian ini bukannya menurunkan citra Bank Swiss, tapi ini menaikkan citra Bank Swiss. Kenapa? Karena setelah kejadian seperti ini, para pemerintah Swiss itu bergerak cepat, Pak, untuk menyelamatkan stabilitas sistem mereka agar kepercayaan global itu tidak runtuh total. Karena bagi Swiss ya, sekali lagi, bagi Swiss, reputasi finansial itu adalah aset nasional. Karena para investor itu tidak melihat bank itu pernah runtuh atau tidak. Para investor itu melihat pemerintahan di sana, apakah memang serius, apakah bertanggung jawab untuk memperbaiki sistemnya itu agar stabil lagi. Itu yang dilihat oleh para investor. Jadi para miliarder lainnya itu tidak hanya melihat Bank Swiss itu sendiri, mereka juga melihat pemerintahnya. Pemerintah apakah sangat concern untuk menjaga stabilitas negaranya atau tidak? Dan itu yang menurut saya hingga detik saat ini itu masih kurang di Indonesia. Makanya dengan adanya ini kita tuh harus belajar banyak kepada Bank Swiss itu. Karena Swiss ini menarik. Negara ini mungkin kecil secara wilayah, tetapi dalam dunia uang pengaruhnya ini sangat besar sekali. Dan di era modern sekarang, kekuatan sebuah negara itu tidak selalu diukur dari jumlah tank, rudal atau bahkan tentaranya. Kadang kekuatan terbesar itu justru datang dari kemampuan membuat seluruh dunia itu mempercaya untuk menyimpan uang mereka di sana. Dan Swiss itu memahami itu sejak lama, Pak. Tinggal Indonesia, itu apakah sudah memulai memahami ini atau tidak? Dan mungkin itu alasannya kenapa sampai detik hari ini di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, para miliarder global itu masih melihat Bank Swiss sebagai salah satu tempat paling aman untuk melindungi kekayaan mereka. Oh ya, sebagai informasi kepada kalian, sekarang ekonomi Indonesia itu sedang hancur-hancurnya. Ya, rupiah kemarinnya itu tembus 18.000, bayangin $1 itu sebanding dengan 18.000. IHSG kita anjlok. Barang mahal sekarang, pangan juga naik meskipun kita dikatakan swasembada pangan. Ini hampir sama pada saat terjadi krisis, tapi jauh dengan krisis. Cuman indikator ini itu hampir sama dengan krisis. Jadi contoh kondisi krisis itu seperti kayak gini lah. Para miliarder Indonesia atau bahkan dunia itu biasanya di ketidakpastian global seperti ini, itu biasanya mereka lari ke Bank Swiss. Dan mereka menyimpan semua kekayaannya, semua hartanya di sana. Jadi itu mungkin bahasan kali ini ya. Bagi kalian punya opini atau kritik, share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.